Sebelum memulai khotbah, ada baiknya kita berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lewati dengan sukacita. Saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami agar firman yang kami dengar dapat bekerja sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Hanya itu saja doa kami untuk sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan. Bagaimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Apakah semuanya sehat-sehat? Saya harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang diambil berdasarkan kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan ayatnya satu persatu. Silakan teman-teman boleh buka Alkitabnya dan membaca bersama-sama tetapi dalam hati ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Dari ayat yang telah dibacakan, poin penting apa yang dapat kita pelajari sih? Poin penting apa yang dapat kita tangkap? Di ayat 13 terdapat kata garam. Seperti yang kita tahu, garam itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai penyedap makanan. Garam memberikan rasa terhadap masakan yang hambar, sehingga masakan yang hambar tersebut memiliki rasa asin, manis, dan rasa yang lain. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai pengawet makanan dan antiseptik atau pembunuh kuman. Kehidupan murid Kristus digambarkan sebagai garam, di mana kita harus memberikan pengaruh dan memberi nilai tambah bagi orang-orang di sekitar. Jika tidak, kehidupan kita tidak berguna dan tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar. Di ayat 14 terdapat kata terang dunia. Terang dunia berarti itu adalah bersinar di dalam kegelapan. Dan terang tidak terpisah dalam kegelapan. Namun justru terang mampu menembus kegelapan. Dan yang tadinya gelap menjadi terang. Terang juga berarti kehidupan kita adalah cerminan dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus bisa menembus kegelapan di dalam kehidupan ini. Semua perbuatan yang kita lakukan seharusnya bisa menarik orang lain untuk mengikuti Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus, dan menyembah Yesus. Selanjutnya di ayat 14 terdapat kalimat kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kehidupan kita sebagai murid Yesus Kristus akan senantiasa dilihat dan dinilai oleh orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya pentingnya kita tetap hidup di dalam terang Yesus Kristus setiap hari. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita dari salah satu kisah seorang biarawati. Siapa yang gak kenal dengan Bunda Teresa? Seorang biarawati yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang termiskin dari orang miskin di India. Bayangin, orang termiskin dari orang miskin di India. Bisa bayangkan penampakannya seperti apa? Bisa bayangkan orang-orang seperti apa yang Bunda Teresa layani? Ia merawat para tunawisma dan orang-orang terbuang yang dibiarkan mati di pinggir jalan. Bunda Teresa memberikan mereka cinta dan martabat manusia sesaat sebelum ajal menjemput mereka. Bunda Teresa merupakan contoh nyata garam dan terang dunia. Kasih yang ia bagikan adalah garam yang memberi rasa dalam hidup orang-orang yang terlantar yang ia layani. Karyanya adalah terang yang menghapus kepedihan dalam hati-hati orang yang terlantar yang ia layani, serta mengajak banyak orang untuk melihat penderitaan orang lain dan mulai ikut peduli untuk membantu sesama. Teman-teman yang saya kasihi, Bunda Teresa merupakan contoh yang patut kita tiru karena rasa kepeduliannya terhadap sesama. Di sini Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Saling mengasihi terhadap sesama seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa dalam cerita tersebut. Ada lagi nih cerita yang ingin saya bagikan dari salah satu tokoh Alkitab yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Saat masa mudanya ia dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa? Ya, benar, Nabi Yeremia. Siapa sih Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dikenal dalam ketaatannya kepada Tuhan. Jika kita membaca kitab Yeremia dari awal, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil menjadi nabi sejak masa mudanya. Ia belum pandai berbicara sebagai orang yang berpengaruh untuk hidup orang lain. Namun ia tidak pernah terus mengelak karena hal itu. Ia taat kepada perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Dalam berjalannya sebagai nabi, tidak satupun hal yang tak berkenan di mata Tuhan yang Nabi Yeremia lakukan. Hal ini perlu kita lakukan. Seringkali kita merasa sangat mengenal diri kita, sehingga menolak panggilan dari Allah. Kita merasa kita itu tidak mampu dengan apa yang Allah minta, atau justru kita merasa memiliki bakat lain. Padahal seharusnya kita bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti panggilan darinya. Tidak semua orang memiliki anugerah itu. Ketika kita sudah mengerti panggilan Allah, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita seperti sebagaimana Allah menyertai Nabi Yeremia. Kita harus percaya bahwa Allah yang menyertai Yeremia ada Allah yang sama yang akan menyertai kita. Di masa mudanya, Yeremia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan ia bisa menjadi garam
dunia dan terang dunia bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, dari dua tokoh yang ada dalam cerita yang saya bagikan, hari ini kita bisa mendapatkan banyak hal untuk bisa menjadi garam dan terang dunia, sama seperti garam yang mulai menjadi hambar, terang yang mulai menjadi redup. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa membuat terang menjadi redup. Misalnya saja kita pernah berulang kali disakiti oleh orang lain sehingga kita tidak mampu percaya atau kita tidak mampu mengasihi orang lain. Yesus sudah menjadi contoh yang nyata di mana ketika ia disiksa, dibenci, disakiti, dijauhi oleh banyak orang, ia masih sanggup untuk mengampuni dan mengasihi serta mendoakan mereka. Meski memang pada kenyataannya akan sangat menyakitkan hati, tetapi itulah kita. Ketika kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak memiliki kasih, maka kita harus berusaha menjadi kasih, bukan malah menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang saya kasihi, ayo sebagai anak muda kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia bagi teman-teman di sekitar kita. Gimana sih caranya? Caranya itu gampang, mulai dengan mendoakan teman-teman di sekitar kita, keluarga kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita, saat kita menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalian akan diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma kita, bahkan bukan cuma kalian yang akan diselamatkan, tetapi seisi rumah kita akan diselamatkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari teman-teman harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan mengatakan atau mengucapkan, Tuhan, tolong ubah saya, tolong ubah setiap karakter buruk saya mau menjadikan serupa dengan Engkau. Di saat ada masalah, berserah kepada Tuhan, selalu yakin masa depan kita sudah Tuhan yang atur, selalu mengandalkan Tuhan di segala perkara yang ada dalam hidup kita, karena Tuhan pasti akan bantu kita untuk melewati segala proses yang ada. Tuhan boleh izinkan permasalahan datang dalam hidup kita, karena Tuhan mau kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi seseorang yang luar biasa yang bisa Tuhan pakai untuk menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman semua, jangan pernah malu untuk bisa menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa serupa dengan Yesus Kristus. Mari teman-teman, saya akan berdoa untuk kita semua. Siapkan tangan dan hati kalian. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang menyertai kami di sepanjang hidup ini. Kami mau Engkau pakai kami ya Tuhan, menjadi terang dan garam dunia bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar melalui kami banyak orang boleh mengenal-Mu dan diselamatkan. Engkau yang atur setiap langkah yang kami ambil, dan buat ajari kami setiap jalan-jalan yang Engkau beri. Mampukan kami agar bisa selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan di segala perkara. Kami yakin dan percaya masa depan kami udah Tuhan yang atur dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang Engkau berikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk Pak Yus. Tuhan Yesus memberkati.